Halo teman-teman semua, saat ini kita akan memasuki materi yang baru. Kalau pada video sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan materi tentang uncertainty, pada saat ini kita akan membahas materi yang judulnya adalah production functions. Nah, dari judulnya pun kita juga bisa tahu bahwa ini adalah awal dari kita memasuki cakupan ekonomi mikro yang baru. Ya, kalau ekonomi mikro itu kan dibagi menjadi tiga cakupan ya, consumer behavior, producer behavior, dan market. Kita sudah menuntaskan consumer behavior sebenarnya dari chapter 6 ya, dari chapter demand relationship among goods itu sebenarnya sudah selesai, tetapi uncertainty itu hanya melengkapi saja, dan sebenarnya setelah uncertainty itu ada game theory, tetapi game theory itu di level mikroekonomi 1 memang tidak diajarkan. Karena itu lebih berkaitan dengan chapter 15 seperti itu. Sebenarnya uncertainty pun juga berkaitan dengan mikro 2 secara langsung ya, tetapi di mikro 1 secara relevansinya memang uncertainty itu diperlukan. Ya di mikro 2 baru kita belajarnya game theory. Nah, jadi setelah uncertainty kita akan mempelajari tentang production function, tentang fungsi produksi. Oke. Jadi pada dasarnya fungsi produksi itu seperti ini ya. Jadi simbolnya itu adalah kita kita biasanya menggunakan simbolnya itu adalah key ya. Apakah menggunakan key besar atau key kecil sebenarnya itu bukan masalah besar ya. Biasanya saya lebih suka menggunakan key kecil karena kita asumsikan aja dia di level perusahaan gitu ya. Jadi misalnya key gitu ya. Nah, key itu melambangkan output ya. Jadi sebenarnya fungsi produksi itu menunjukkan hubungan antara input dan output gitu ya. Jadi kita mau tahu nih input produksi apa saja yang mempengaruhi output ya, jumlah output yang diproduksi. Dan yang menjadi pertanyaan input apa saja yang digunakan. Nah, berarti fungsi produksi adalah fungsi dari input produksi. Nah, jadi dari besarnya input produksi itu akan menghasilkan output di level tertentu. Nah, model yang paling sederhana itu adalah seperti ini. Nah, saya juga sukanya K kecil dan L kecil. Oke. Jadi produksi total output dipengaruhi dari jumlah capital dan labor yang digunakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah fungsi produksi itu hanya dipengaruhi oleh capital dan labor? Oke. Apakah tidak ada faktor lain yang mempengaruhi? Jawabannya pasti ada, tetapi kita menggunakan asumsi ceteris paribus. Oke. Jadi kita di chapter ini kita umumnya hanya melihat uh, mungkin nanti ada yang lebih dari dua, tapi umumnya juga kita lihatnya hanya dari dua input produksi ini. Jadi bagaimana capital dan labor itu mempengaruhi jumlah output seperti itu. Nanti kalau mungkin belajar ekonomi makro satu gitu ya, atau di lanjutan itu nanti belajar bahwa fungsi produksi ceritanya dipengaruhi oleh capital, labor, dan human capital misalnya. Oke. Okay. Nah, bagaimana dengan teknologi? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya mungkin ya untuk teknologi. Oke. Okay. Nah, jadi ini adalah fungsi produksi. Lalu yang perlu kita ketahui juga, jadi fungsi produksi ini berguna untuk kita pengen tahu ya, berapakah jika capital yang digunakan adalah sebesar sekian dan labor yang digunakan juga adalah sebesar sekian, berapakah output yang dihasilkan seperti itu. Nah, tetapi di dalam pengembangannya ekonomi terutama di neoklasik ya, kita kan tidak hanya belajar itu total ya. Misalnya kita belajar tentang utility, kita tidak hanya belajar tentang total utility atau total kepuasan, tetapi kita juga bicara tentang tambahan kepuasan, rata-rata kepuasan gitu kan, marginal utility. Nah, di sini di produksi pun kita juga mengenal marginal. Nah, marginal itu kan artinya tambahan ya. Jadi kalau kalau dalam konteks produksi, marginal itu berarti marginal product atau marginal productivity. Nah, marginal productivity dari apa? Kalau dulu kan utility, misalnya utility dari mengonsumsi barang X dan Y. Berarti kita bisa mencari marginal utility dari barang X dan marginal utility dari barang Y. Nah, kalau produksi berarti kita mencari tambahan produktivitas dari perubahan input produksi secara parsial gitu. Jadi kalau ada dua input produksi kita bisa mencari marginal productivity of capital dengan marginal productivity of labor seperti itu. Nah, yang diperoleh dengan menurunkan secara parsial Q terhadap K untuk MPK dan untuk MPL parsial Q terhadap L. Nah, ini bisa kita tulis juga FK ya, atau ini FL. Nah, kira-kira berapakah nilai marginal productivity?
jika memenuhi fungsi produksi yang baik, maka logikanya semakin banyak input produksi yang digunakan. Misalnya kita asumsikan dengan labor yang sama, kalau capital dinaikkan, seharusnya quantity outputnya akan meningkat. Kan inputnya lebih banyak. Berarti marginal productivity harusnya naik tuh. Berarti harusnya dia lebih besar dari nol. Fungsi produksi yang baik itu harus memenuhi nih. MPK lebih dari nol, MPL dari nol. Nah, tapi dulu kalau di utility, ini sebenarnya mirip-mirip dengan consumer behavior ya. Bedanya kalau di consumer behavior kalian belajarnya dari utility. Nah, sekarang kita belajarnya dari fungsi produksi dulu. Nah, kalau di utility kalian mengenal konsep diminishing marginal utility. Nah, sekarang kalian mengenal konsep diminishing marginal productivity. Nah, diminishing marginal productivity itu mau bicara tentang apa? Kalau dulu di utility berarti pada level kepuasan tertentu, marginal utility itu mulai turun. Nah, tetapi di diminishing marginal productivity itu berarti bicara tentang bahwa pada level tertentu, penambahan input capital itu akan mengurangi marginal productivity capital. Begitu pula juga untuk si MPL. Jadi kita lihat ini kan levelnya first order condition ya. Nah, sekarang kita lihat dari second order condition. Second order condition atau turunan kedua fungsi produksi terhadap capitalnya juga sama turunan kedua fungsi produksi terhadap si labor. Oke. Atau yes, atau ini adalah turunan dari MPK terhadap K. Ini adalah turunan MPL terhadap L. Nah, ini simbolnya adalah FKK. Ini FLL ya. Nah, ini harus kurang dari 0. Artinya dia memenuhi the law of diminishing marginal productivity. Jadi kalau input capital ditambah, pada level tertentu MPK itu mulai turun. Tapi ingat, ada kata level tertentu. Jadi for high enough capital. Gitu ya. Sedangkan di sini for high enough labor. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah fungsi masih masih pendahuluan ya tentang marginal productivity. Nah, mungkin kalau di utility kita hampir nggak pernah atau jarang membahas tentang average utility. Sebenarnya indikator itu juga bisa kita gunakan untuk analisis, tetapi di chapter kemarin kita hanya fokus di sampai marginal utility seperti itu. Nah, tapi kalau di produksi kita mengenal ini average physical product. Oke. Average physical product. Kata pertamanya aja average, berarti kita ingin mencari rata-rata. Nah, jadi berarti kita bisa umumnya indikator yang kita gunakan itu adalah APL, ya, average productivity of labor. Rumusnya adalah output dibagi labor yang digunakan, ya, atau fungsi produksinya itu dibagi dengan si labornya. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena kan begini, misalnya suatu perusahaan itu bisa menghasilkan 50.000 unit. Nah, tapi 50.000 unitnya itu menggunakan 100 labor. Nah, kalau kita ingin mencari rata-rata, berarti kan kita harus pada dasarnya kita ingin tahu sebenarnya kalau di kan kita tahu ya bahwa setiap labor itu kontribusinya beda-beda. Mungkin ada labor yang cuma kontribusi 10, ada labor yang mungkin kontribusinya 100 misalnya. Ada yang labor yang kontribusinya 300 misalnya. Nah, kalau seandainya semua dipukul rata, berapa sih kontribusi tiap labornya? Gitu. Berarti output dibagi dengan labor yang digunakan. Seperti itu. Itu alasan kenapa rumusnya seperti ini. Dan kenapa indikator average physical product itu penting. Kalau total output itu berarti kan kita mau tahu output secara keseluruhan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Terus kalau marginal productivity kita tuh pengen tahu sebenarnya penambah capital di level segini itu bakal menambah output berapa banyak sih gitu kan, atau menambah labor di level tertentu itu bakal menambah output berapa banyak. Itu kegunaan dari indikator MPK dan MPL salah satunya. Nah, tapi kegunaan average productivity ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata output yang bisa dihasilkan tiap labornya.
Dan ini juga menjadi seperti indikator ya untuk kan misalnya misalnya kita punya dua perbandingan. Ada perusahaan A sama perusahaan B. Oke. Nah, ketika ada perusahaan A yang bisa memproduksi 15.000 output, sedangkan perusahaan B itu bisa memproduksi 30.000 output. Kalau kita lihat dari total produk, perusahaan B itu lebih besar, ya memang lebih besar. Tapi kadang kita bisa menilai perusahaan B itu lebih produktif kan. Nah, masalah yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa menjudge langsung bahwa perusahaan B itu lebih produktif daripada perusahaan A? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja perusahaan B itu memang dasarnya lebih besar, sehingga menyebabkan output yang dihasilkan itu pasti lebih gede dari A. Mungkin secara modal dia lebih gede, dari labor yang digunakan juga lebih banyak. Jadi wajar aja dong kalau output yang diproduksi itu lebih besar. Nah, berarti kalau di level total itu kita nggak bisa melihat produktivitas sebenarnya. Kita hanya bisa melihat total produk yang dihasilkan. Nah, produktivitas itu bisa dilihat dari level average. Nah, berarti kalau kita tahu ternyata, oh di A itu labornya 100, di B labornya 300. Nah, di sini kita bisa cari bahwa APL-nya itu sebesar 150 di perusahaan A, sedangkan di perusahaan B APL-nya 100. Artinya kontribusi tiap labor di perusahaan A itu lebih gede daripada di perusahaan B. Artinya perusahaan A, sekalipun dia perusahaannya lebih kecil, outputnya lebih sedikit, tapi sebenarnya dia lebih produktif daripada perusahaan B. Kenapa? Karena perusahaan A itu setiap labor memberikan kontribusi 150 unit. Itu lebih besar daripada perusahaan B yang hanya memberikan kontribusi tiap labornya itu sebesar 100 unit seperti itu. Jadi indikator average productivity ini menjadi penting untuk kita membandingkan produktivitas seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mencari marginal productivity labor dan average productivity labor. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan, mungkin pembahasan terakhir dari video ini adalah membahas tentang ISOQUAN ya. ISOQUAN map and rate of technical substitution. Seperti itu. Oke. Jadi saya ingin membahas tentang ISOQUAN map dan ini rate of technical substitution. Singkatannya adalah RTS. Oke. Nah, apa yang disebut dengan ISOQUAN? Nah, dari katanya ISO itu berarti kan ada kesamaan ya. Berarti ISOQUAN itu quantity yang sama. Kayak dulu sebenarnya konsepnya sama kayak indifference curve. Tapi kalau indifference curve itu berarti kan kombinasi barang Y dan X yang menghasilkan utility yang sama. Nah, berarti kalau ISOQUAN adalah eh, kita balik lagi nih. Berarti kan ISOQUAN itu bicara tentang kuantitas yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan apa yang maksudnya kuantitasnya sama, tapi apa yang membedakan? Kalau di utility kan indifference curve utility sama, tapi yang berbeda itu adalah kombinasi Y dan X yang dikonsumsi. Nah, dalam konteks isoquan itu apa yang sama? Maksudnya apa yang membedakan? Nah, berarti kita lihat dulu dari fungsi produksinya. Fungsi produksinya itu kan capital, key dipengaruhi oleh capital dan labor. Nah, berarti ini bicara tentang kombinasi capital dan labor yang menghasilkan input yang sama atau dengan kata lain key nol misalnya. Ya, jadi kurang lebih kurvanya seperti ini. Ya, sumbu atas itu biasanya kita gunakan untuk capital. Sumbu bawah itu kita gunakan untuk si labor. Oke. Nah, misalnya perusahaan itu tadinya menggunakan 30 unit capital dengan 50 unit labor. Seperti itu. Nah, selanjutnya ceritanya sekarang labornya mau dikurangi. Berarti logikanya kalau capitalnya tetap sama, seharusnya produksinya bakal turun. Ya dong, karena dengan menggunakan labor 50 sama kurang 50 dan dengan capital yang sama, itu harusnya outputnya kalau berdasarkan aturan yang kita bicara tadi marginal productivity, itu harusnya turun outputnya. Nah, berarti mungkin capitalnya harus dinaikin di level tertentu. Taruhlah capitalnya naik sebesar 40 ketika labornya itu 40. Nah, ternyata ini outputnya sama. Nah, berarti ini adalah berarti titik-titik yang menghubungkan ini akan menjadi sebuah
isoquant curve, atau kurva dari si isoquant. Nah, kurva isoquantnya bakal lebih bagus kalau kita punya informasi lebih banyak. Ya, kalau kalau cuma dua titik ini berarti kita mungkin bisanya cuma dari sini sih. Tapi nanti kalau titiknya lebih banyak itu bisa lebih bagus. Ya, ini adalah kita sebut dengan isoquant. Oke. Jadi pada titik-titik di kurva ini itu menunjukkan kuantitas produksi yang sama dengan kombinasi capital labor yang berbeda. Dan isoquant curve mirip juga dengan indifference curve. Jadi ketika isoquantnya itu semakin ke kanan atas, itu berarti menunjukkan bahwa produksinya itu lebih tinggi. Gitu ya. Nah, terus ini juga menjelaskan kalau dulu kalian belajar kan, kenapa indifference curve tidak bisa bersinggungan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena kalau indifference curve bersinggungan artinya kombinasi capital labor yang kalau indifference curve kalau bersinggungan berarti kombinasi barang X dan Y yang dikonsumsi itu sama. Ya kan bersinggungan tuh artinya sumbu Y dan sumbu X-nya itu sama. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa indifference curve yang berbeda itu menghasilkan utility yang berbeda kan. Nah, bagaimana mungkin kombinasi X dan Y yang dikonsumsi itu sama tetapi menghasilkan kepuasan yang berbeda? Kan itu inkonsisten, padahal fungsi utilitasnya sama. Sama kalau dalam konteks produksi, nggak bisa tuh isoquant bersinggungan. Kenapa? Karena nggak mungkin capital labor yang digunakan itu sama, tapi produksinya itu berbeda dengan fungsi produksi yang sama, seperti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa isoquant curve tidak bisa bersinggungan, seperti itu. Oke. Nah, dan yang terakhir saya akan membahas tentang marginal rate of technical substitution. Nah, kalau kalau di ini sebenarnya mirip-mirip dengan sebenarnya penjelasan saya mirip dengan fungsi utility, tapi bedanya sekarang kita bahasnya dalam konteks perilaku produsen. Jadi bukan utilitas tapi production yang dibahas. Oke. Nah, eh, jadi semoga penjelasannya masih jelas sampai sini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang marginal rate of technical substitution. Kalau dulu kalian belajar bahwa indifference curve itu slope-nya adalah marginal rate of substitution. Nah, kalau isoquant itu slope-nya disebut dengan MRTS. Ya. Nah, rumus dari MRTS itu adalah min dk per dl. Oke. Kalau dulu kan min dx ya min d per dx gitu ya. Nah, sekarang min dk per dl. Kan kita mau mencari slope itu berarti kemiringan dari kurva ini kan. Berarti kita mau lihat bagaimana dampak perubahan labor terhadap capital gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus ini rumusnya bisa kita ubah jadi MPL per MPK. Oh ya, sebelumnya kalau mencari slope rumusnya DK per DL, tapi kenapa minus? Jawabannya karena slope dari kurva ini negatif. Ya, itu alasannya kenapa di minus. Nah, pertanyaannya bagaimana min DK per DL itu bisa kita ubah menjadi MPL per MPK? Jawabannya masih sama. Ya, kita tahu bahwa MRTS itu menunjukkan bahwa slope dari isoquant kan. Nah, isoquant itu menunjukkan produksi yang sama persis. Atau dengan kata lain, dq sama dengan 0. Oke. Nah, dq itu apa? Dq itu adalah turunan total dari si fungsi produksi, di mana produksinya itu adalah terdiri dari capital dan labor. Maka dq itu adalah eh, ini kita turunkan terhadap berarti dq itu adalah kita turunkan fungsi produksi terhadap capital dan juga terhadap si labor. Nah, berarti seperti ini. MPK kan MPK dikali DK per DL ditambah MPL. Seperti itu. Oke. Nah, ingat DQ sama dengan 0. Berarti eh, berarti 0 sama dengan MPK dikali DK per DL ditambah MPL. Seperti itu. Berarti MPL sama dengan min MPK dikali DK per DL. Nah, berarti DK per DL sama dengan MPL per min MPK. Ingat, rumus dari MRTS
itu adalah min dk per dl. Berarti minus ketemu minus, jadi plus hasilnya adalah MPL per MPK. Jadi terbukti bahwa rumus dari marginal rate of technical substitution adalah MPL per MPK. Seperti itu. Oke. Dan RTS itu juga mengalami diminishing, karena MRTS sendiri itu adalah rasio dari si MPL dan MPK, di mana MPL dan MPK itu juga mengalami diminishing, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa turunannya seperti ini, coba dipelajari lagi fungsi produksinya itu kayak gimana. Oke. Sama aja kayak waktu belajar utility ya, sama persis. Oke. Silakan dipelajari. Mungkin penjelasan saya sampai situ dulu. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan pembahasan di production function. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.